warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Perkenalkan, saya Gus Waji dari SMP Muhammadiyah 12 Paciran. Saya Sudarto dari SMKN 1 Blondong. Saya Kapit Budi dari SMP Negeri 1 Paciran. Kami akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Budi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Kuswaji. Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja Pak. Bagaimana kira-kira hari ini sudah siap untuk melakukan coaching? Insya Allah Pak. Sebelumnya perlu saya sampaikan Pak Budi bahwa saya di sini nanti akan melakukan supervisi pada Bapak bagaimana proses Bapak dalam coaching nanti. Terutama yang pertama yang kita sampaikan kepada Bapak adalah berkaitan dengan rubrik penilaian Pak. Jadi apa saja nanti yang akan saya amati kepada Bapak. Yang pertama mungkin berkaitan dengan prinsip coach atau prinsip coaching, apakah Bapak nanti itu ada dalam penerapannya. Kemudian kompetensi inti apa yang sudah Pak Budi jalankan nantinya dalam proses coaching tersebut. Dan tidak lupa nantinya juga berkaitan dengan alur percakapan Pak Budi, apakah sudah memenuhi alur kita apa kayak alur yang lain. Nah itu nanti kita amati seperti itu. Kira-kira Pak Budi memahami ya? Iya Pak, insya Allah saya paham. Oke. Baik, sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan untuk Pak Budi. Pak Budi berkenan untuk saya bertanya beberapa hal nih. Iya Pak, silahkan. Menurut Pak Budi, Pak Budi ini ingin saya membantu dan mengembangkan kompetensi yang apa, yang bagaimana dalam proses supervisi ini? Saya ingin dibantu dalam kompetensi riset Pak, atau kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu. Jadi nanti yang perlu Pak Budi kembangkan atau yang perlu saya amati nanti ada dalam proses itu ya Pak, kehadiran penuh gitu ya, dan bagaimana Pak Budi nanti bisa menunjukkan atau mewujudkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching itu ya. Iya Pak, saya berharap Bapak nanti bisa mengamati saya ketika dalam proses coachingnya itu, apakah saya bisa fokus atau siap dalam melaksanakan kegiatan coaching dan memiliki pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu Pak. Terus bagaimana penilaian Pak Budi sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Rasanya saya masih dalam tahap berkembang Pak ini kayaknya. Kembang ya. Ya. Kemudian apa harapan Pak Budi dalam proses supervisi ini? Saya inginnya itu betul-betul memiliki kehadiran penuh Pak dalam proses coachingnya. Kemudian saya juga punya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Budi saya seperti itu Pak, agar Budi saya itu fokus, dan juga saya juga fokus kepada Budi saya, dan juga bisa nanti mempercepat terjalinnya proses kemitraan gitu Pak. Dan tentunya dari hal itu saya juga untuk mengembangkan fokus Budi saya juga harus mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mungkin bisa menggali ide atau pemikiran dari Budi saya. Iya betul. Memang seperti itu ya Pak Budi ya. Jadi kalau kita ingin betul-betul fokus ya, mungkin kita harus dalam kondisi kesadaran penuh gitu ya. Betul, dan Pak. Mungkin itu enggak pada Pak Budi saja, mungkin pada coach juga. Jadi kadang itu kita perlu hal-hal yang sifatnya rileks atau apa gitu ya, mungkin butuh tenang sebentar gitu ya. Betul, Sehingga Pak. masing-masing dari
yang bersangkutan itu bisa sama-sama fokus. Kemudian berikutnya juga dalam proses mewujudkan atau menghasilkan pertanyaan berbobot, mungkin Pak Budi juga bisa menggunakan teknik mendengarkan dengan rasa itu ya, dengan rasa itu juga itu bisa memancing kita, memicu kita untuk menghasilkan yang Bapak Budi harapkan itu. Ya, saya kira ini sebagai awal kita untuk melihat kondisi awal Pak Budi ketika akan melakukan coaching. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar Pak Budi. Iya Pak, amin. Apa yang menjadi harapan coaching, harapan Pak Budi sebagai coachnya mudah-mudahan bisa tercapai, terwujud. Amin Pak. Ya, Semoga. saya doakan Pak Budi selamat bekerja untuk melakukan coaching untuk coaching. Ya Pak, terima kasih Pak Kuswadi. Halo Pak Budi. Waalaikumsalam Pak Darto. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pak Budi bagaimana Pak? Alhamdulillah Pak sehat. Baik Pak, hari ini kita akan melaksanakan coaching yang dilaksanakan melalui Alotita Pak ya. Lalu di awal ini saya ingin bertanya dulu ke Bapak. Kira-kira mau bicara apa Pak kita hari ini? Baik Pak Budi, jadi saya ingin bicarakan permasalahan saya dengan Pak Budi tentang siswa-siswa saya yang tidak aktif dalam pembelajaran Pak. Oh, jadi ada sesuatu Bapak yang pasti Pak ya di dalam pembelajaran. Betul sekali, Pak. Oke, karena pembicaraan kita ini cukup singkat Pak ya. Nanti di akhir pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang ingin Bapak dapat dari pembicaraan kita hari ini Pak? Ya, jadi saya ingin di akhir pembelajaran kita nanti Pak ya, saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar gitu loh Pak. Jadi siswa bisa lebih semangat dalam belajarnya. Oke Pak, baik. Jadi siswa itu lebih aktif gitu ya Pak dalam belajar. Betul sekali Pak. Sekarang saya coba ini mencari informasi dari Bapak dulu. Menurut Bapak, ciri-ciri siswa aktif itu saat belajar itu seperti apa Pak ya? Ciri siswa yang aktif Pak ya. Kalau menurut saya pribadi, siswa yang aktif dalam pembelajaran itu yang pertama Pak, dia menyimak saat guru menjelaskan ataupun ada temannya yang presentasi di depan, terus mereka menghargainya Pak. Terus kemudian saat bertanya ada hubungan timbal balik, ada pertanyaan, ada jawaban dari mereka. Terus mereka mengerjakan tugas-tugas mereka dengan tepat waktu. Menurut saya ciri-cirinya seperti itu Pak. Oh, ya Pak. Berarti itu ya ciri-ciri siswa yang aktif Pak ya. Sekarang saya mau informasi dari Bapak juga. Menurut Bapak, sekarang siswa itu dalam belajar itu apa yang menyebabkan mereka kurang aktif Pak? Menurut pendapat saya pribadi Pak, mereka nggak aktif juga disebabkan oleh pertama Pak, mungkin mereka kurang tahu juga masalah yang masalah tentang pembelajarannya, terus dia tidak paham dengan konsep belajarnya, jadi sehingga mereka pas belajar menganggapnya yang nggak mengerti dari awal, jadi ya kurang diikuti, jadi nggak ngerti gitu. Kemudian yang kedua Pak, mungkin mereka nggak tahu ada masalah pribadi atau masalah yang dari rumah dibawa ke sekolah, terus dia melamun, jadi nggak kurang fokus dalam pembelajaran Pak. Terus mereka ada yang ngobrol sendiri Pak dengan temannya, jadi dia tidak merugikan diri sendiri tapi juga merugikan temannya. Oh iya Pak, itu Pak ya. Berarti itu yang menjadi landasan Bapak bahwa anak-anak ini yang menyebabkan menjadi pasif dan tidak aktif dalam belajar. Baik Pak, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Kira-kira apa rencana Bapak untuk kedepannya? Ini Pak, rencana saya ya mungkin selama ini saya mengajar metodenya kurang bagus untuk anak-anak, kurang pas untuk anak-anak yang model pembelajaran sekarang kan mungkin beda dengan zaman saya waktu di sekolah gitu loh Pak. Jadi untuk kedepan saya akan membuat modul yang bervariasi dengan metode pembelajaran, jadi nggak monoton Pak. Jadi kalau misalnya mengajar dengan bisa dengan variasi, saya akan menyusun modul dan kemudian menjadi referensi. Kemudian saya akan mencari referensi dan metode-metode pembelajaran yang meningkatkan antusias siswa Pak itu. Berarti Bapak akan menerapkan
metode-metode pembelajaran maupun referensi-referensi yang baru gitu Pak ya, sehingga siswa itu mungkin nggak bisa menebak apa yang mau Bapak sampaikan ke anak-anak. Nanti kira-kira ada tidak Pak yang bisa membantu Bapak di sekolah? Ya, insya Allah ada Pak, itu Bu Eti. Dia orangnya masih muda, masih banyak energinya Pak untuk melakukan hal tersebut. Saya akan mencoba berkolaborasi jika dia juga berkompetensi di bidang teknologi Pak. Kemungkinan ilmunya bisa tertular kepada saya dulu Pak. Ya Pak, kira-kira kapan itu Pak rencananya? Rencana saya mau menyusun modul tersebut Pak nanti di semester ini mungkin Pak ya. Terus untuk menerapkan di kelas pada waktu awal semester Pak. Oh gitu, berarti tahun ajaran baru ada metode baru gitu Pak ya? Itu Pak, saya mengharapkan untuk itu lebih semangat untuk anak-anak, saya juga lebih punya tantangan gitu Pak. Oke Pak, baiklah, kita sudah memasuki akhir percakapan. Pada titik ini kira-kira apa yang dapat Bapak ambil dari percakapan kita kali ini? Terima kasih Pak Budi, saya ucapkan. Menurut saya pribadi, berkat Pak Budi ini saya bertanya tadi, saya menemukan solusi dari diri saya sendiri Pak, untuk memecahkan masalah-masalah yang saya hadapi. Yang kemarin juga kepikiran Pak untuk menyelesaikan ini, ternyata dengan berbicara dengan Pak Budi saya sudah menemukan apa yang sangat saya lakukan Pak. Ya Pak, baik Pak, saya juga berterima kasih kepada Bapak sudah mau berbagi terhadap permasalahan yang Bapak hadapi. Selanjutnya nanti saya berharap Bapak bisa menerapkan rencana-rencana yang Bapak akan laksanakan. Saya juga nanti berharap bisa berbicara lagi, ya, bertemu kembali dengan Pak Darto untuk melihat perubahan-perubahan yang ada di dalam kelas. Terima kasih Pak pada pertemuan hari ini. Saya rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum Pak Darto. Salam Pak. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Pak Tuswaji. Kita ketemu lagi Pak Budi. Iya, Bagaimana Pak. perasaan Pak Budi setelah melakukan batching barusan? Saya merasa lega Pak dan bahagia hari ini. Syukurlah Pak Budi, ada beberapa hasil catatan saya dan pengamatan saya. Tapi sebelum saya bacakan, mungkin boleh saya mengajukan pertanyaan? Iya Pak, silakan. Bagaimana Pak Budi menilai performa dalam kompetisi tadi? Saya merasa ini Pak, belum optimal dalam proses coaching saya. Jadi saya itu sering hilang fokus Pak. Gitu. Terus apa yang membuat Pak Budi menilai demikian? Saya tadi itu berusaha hadir Pak dengan penuh, tapi kok tiba-tiba saya itu memikirkan hal-hal yang lain Pak. Itu. Boleh Pak Budi saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Monggo Pak, silakan. Saya tadi mengamati pada saat awal Pak Budi menanyakan tentang kesiapan koci untuk memulai percakapan, dan itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Namun demikian kayaknya masih ada yang perlu dikembangkan, ya, masih ada yang perlu bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Misalkan saat memulai itu kita kondisikan, kita sama-sama mungkin bisa dalam satu teknik saja kita ajak duduk tenang, diam sebentar 1, 2, 3 menit barangkali demikian, sehingga masing-masing dari coach maupun coach yang mau kita ajak percakapan itu jadi lebih tenang dan mungkin juga lebih fokus pada permasalahan yang ada. Bagaimana pendapat Pak Budi mendengar ini? Saya setuju Pak dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya sebelum proses coaching itu kita harus ada langkah untuk mengkondisikan untuk hadir secara penuh Pak. Gitu ya. Baiklah, lalu apa rencana Pak Budi berikutnya untuk mengembangkan kompetensi ini? Saya akan terus belajar Pak tentang langkah-langkah atau teknik untuk saya bisa fokus dan bisa hadir penuh Pak. Misalkan dengan teknik stop dan sejenisnya untuk kebutuhan pada proses coaching saya selanjutnya Pak. Saya mendukung sekali itu atas langkah dan upaya yang
Pak Budi rencanakan. Yang terakhir Pak, yang terakhir aja, ini kita nggak lama-lama ini. Apa yang Pak Budi dapatkan dari proses supervisi ini? Bagi saya proses supervisi ini sangat bermanfaat Pak untuk saya Pak, untuk mengembangkan kompetensi saya dalam proses coaching Pak. Luar biasa. Baiklah Pak Budi, kayaknya sudah cukup apa yang perlu kita sampaikan atau yang saya sampaikan. Sukses buat Pak Budi, dan saya doakan Pak Budi dapat menjalankan langkah-langkah yang Pak Budi rencanakan untuk kemudian hari. Saya kira itu mungkin akhir dari percakapan kita ya Pak Budi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sukses selalu untuk Pak Budi. Saya akhiri ya Pak Budi ya. Iya, silakan, Dan Pak. mungkin bisa kita sambung lagi barangkali suatu saat ya. Oke, assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.